Siapa yang memindahkan keju saya? Cara luar biasa untuk menghadapi perubahan dalam pekerjaan dan hidup Anda. Siapa yang memindahkan keju saya? Adalah perumpamaan sederhana yang mengungkapkan kebenaran mendalam tentang perubahan. Ini adalah kisah lucu dan mencerahkan dari 4 karakter yang tinggal di Maze dan mencari keju untuk memberi makan mereka dan membuat mereka bahagia. 2 di antaranya adalah tikus bernama Sniff dan Scurry. Dan 2 adalah orang-orang kecil, makhluk ukuran tikus yang terlihat dan bertindak banyak seperti orang. Nama mereka adalah Ham dan Haw. Keju adalah metafora untuk apa yang ingin Anda miliki dalam hidup. Apakah itu pekerjaan yang baik, kapal hubungan yang penuh kasih, uang, kepemilikan, kesehatan yang baik, atau ketenangan pikiran spiritual. Dan The Maze adalah tempat Anda mencari apa yang Anda inginkan, organisasi tempat Anda bekerja, atau keluarga atau komunitas tempat Anda tinggal. Dalam cerita, karakter dihadapkan dengan perubahan yang tak terduga. Pada akhirnya, salah satu dari mereka berurusan dengan itu berhasil, dan menulis apa yang telah ia pelajari dari pengalamannya di dinding labirin. Ketika Anda datang untuk melihat tulisan tangan di dinding, Anda dapat menemukan sendiri bagaimana menghadapi perubahan, sehingga Anda dapat menikmati lebih sedikit stres dan lebih sukses. Namun Anda mendefinisikannya, dalam pekerjaan Anda dan dalam hidup Anda. Ditulis untuk segala usia, cerita ini membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk dibaca, tetapi wawasan uniknya dapat bertahan seumur hidup. Bagian dari kita semua, sederhana dan kompleks. 4 karakter imajiner digambarkan dalam cerita ini, tikus, Sniff, dan Scurry, dan orang-orang kecil, Ham, dan Haw, dimaksudkan untuk mewakili yang sederhana dan bagian kompleks dari diri kita sendiri, terlepas dari usia, jenis kelamin, ras atau kebangsaan kita. Terkadang kita mungkin bertindak seperti Sniff. Siapa Sniff yang melakukan perubahan lebih awal, atau Scurry? Siapa Scurry yang beraksi, atau Ham? Siapa yang menyangkal dan menolak perubahan saat dia takut itu akan mengarah pada sesuatu yang lebih buruk, atau Haw? Siapa yang belajar beradaptasi pada waktunya ketika dia melihat perubahan dapat mengarah pada sesuatu yang lebih baik? Bagian manapun dari diri kita yang kita pilih untuk digunakan, kita semua berbagi sesuatu yang sama, kebutuhan untuk menemukan jalan kita di labirin dan berhasil mengubah zaman. Sebuah pertemuan, Chicago. Suatu hari Minggu yang cerah di Chicago, beberapa mantan teman sekelas, yang baik teman-teman di sekolah, berkumpul untuk makan siang, setelah menghadiri sekolah menengah mereka reuni malam sebelumnya. Mereka ingin mendengar lebih banyak tentang apa yang terjadi dalam kehidupan masing-masing. Setelah banyak bercanda, dan bagus makan, mereka terlibat dalam percakapan yang menarik. Angela, yang pernah menjadi salah satu orang paling populer di kelas, berkata, "Hidup ternyata berbeda dari yang saya kira ketika kami di sekolah. Banyak yang berubah." "Tentu saja," ulang Nathan. Mereka tahu dia telah pergi ke keluarganya bisnis, yang telah beroperasi hampir sama dan telah menjadi bagian dari masyarakat lokal selama mereka bisa mengingat. Jadi, mereka terkejut ketika dia tampak khawatir. Dia bertanya, "Tapi, apakah kamu memperhatikan bagaimana kita tidak ingin berubah ketika keadaan berubah?" Carlos berkata, "Saya kira kita menolak perubahan, karena kita takut akan perubahan." "Carlos, kamu adalah kapten tim sepak bola," kata Jessica. "Saya tidak pernah menyangka saya akan mendengar Anda mengatakan sesuatu tentang takut." Mereka semua tertawa ketika mereka menyadari bahwa meskipun mereka pergi dengan cara yang berbeda arahan, dari bekerja di rumah hingga mengelola perusahaan, mereka adalah mengalami perasaan serupa. Semua orang berusaha mengatasi perubahan tak terduga yang terjadi pada mereka dalam beberapa tahun terakhir. Dan sebagian besar mengaku tidak tahu cara yang baik untuk menangani mereka. Kemudian Michael berkata, "Dulu saya takut akan perubahan. Ketika perubahan besar datang dalam bisnis kami tidak tahu harus berbuat apa. Jadi kami tidak menyesuaikan dan kami hampir kehilangannya. Begitulah," lanjutnya, "sampai saya mendengar cerita kecil lucu yang berubah semuanya." "Bagaimana?" tanya Nathan. "Yah, ceritanya mengubah caraku memandang perubahan, dari kehilangan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, dan itu menunjukkan kepada saya bagaimana melakukannya. Setelah itu, hal dengan cepat meningkat di tempat kerja dan dalam hidup saya. Awalnya saya kesal dengan kesederhanaan ceritanya karena itu terdengar seperti sesuatu yang kita mungkin telah diberitahu di sekolah.
Kemudian saya menyadari bahwa saya benar-benar kesal dengan diri saya sendiri karena tidak melihat yang jelas dan melakukan apa yang berhasil ketika segala sesuatunya berubah. Ketika saya menyadari 4 karakter dalam cerita tersebut mewakili berbagai bagian dari diri saya sendiri, saya memutuskan seperti apa saya ingin bertindak dan saya berubah. Kemudian, saya menyampaikan cerita itu kepada beberapa orang di perusahaan kami dan mereka lulus itu ke orang lain, dan segera bisnis kami menjadi jauh lebih baik, karena kebanyakan dari kita beradaptasi untuk berubah lebih baik. Dan seperti saya, banyak orang mengatakan itu membantu mereka dalam kehidupan pribadi mereka. Namun ada beberapa orang yang mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan apa-apa darinya. Mereka entah tahu pelajaran dan sudah menjalaninya, atau, lebih umum, mereka pikir mereka sudah tahu segalanya dan tidak mau belajar. Mereka tidak bisa melihat mengapa begitu banyak orang lain yang mendapat manfaat darinya. Ketika salah satu eksekutif senior kami, yang mengalami kesulitan beradaptasi, berkata ceritanya buang-buang waktu, orang lain bercanda dengannya dengan mengatakan bahwa mereka tahu karakter mana dia dalam cerita, artinya orang yang tidak belajar apa-apa baru dan tidak berubah. Apa ceritanya? Angela bertanya. Namanya siapa yang memindahkan kejuku? Kelompok itu tertawa. Saya rasa saya sudah menyukainya, kata Carlos. Maukah Anda memberitahu kami cerita? Mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu darinya. Tentu, jawab Michael. Saya akan senang, tidak butuh waktu lama. Dan jadi dia dimulai. Siapa yang memindahkan keju saya? Cerita UNCE, dahulu kala di negeri yang jauh, hiduplah 4 karakter kecil yang berlari melalui labirin mencari keju untuk memberi mereka makan dan membuat mereka bahagia. 2 adalah tikus, bernama Sniff dan Scurry, dan 2 adalah orang kecil, makhluk yang sekecil tikus tapi terlihat dan bertingkah seperti manusia hari ini. Nama mereka adalah Ham dan Haw. Karena ukurannya yang kecil, akan mudah untuk tidak memperhatikan mereka berempat sedang melakukan. Tetapi jika Anda melihat cukup dekat, Anda dapat menemukan yang paling banyak hal-hal yang menakjubkan. Setiap hari tikus dan orang kecil menghabiskan waktu di labirin mencari keju khusus mereka sendiri. Tikus, Sniff and Scurry, memiliki otak sederhana dan insting yang baik, mencari keju keras yang mereka sukai, seperti yang sering dilakukan tikus. 2 orang kecil, Ham dan Haw, menggunakan otak mereka yang kompleks, dipenuhi dengan banyak keyakinan dan emosi, untuk mencari jenis keju yang sangat berbeda, dengan huruf besar C, yang mereka yakini akan membuat mereka merasa bahagia dan berhasil. Berbeda dengan tikus dan orang kecil, mereka berbagi sesuatu dalam umum. Setiap pagi, mereka masing-masing mengenakan pakaian jogging dan lari sepatu, meninggalkan rumah kecil mereka, dan berlari ke labirin mencari keju favorit. Labirin adalah labirin koridor dan kamar, beberapa berisi keju yang lezat. Tapi ada juga sudut gelap dan jalan buntu menuju tidak ada tempat. Itu adalah tempat yang mudah bagi siapa saja untuk tersesat. Namun, bagi mereka yang menemukan jalan mereka, labirin menyimpan rahasia yang memungkinkan mereka menikmati hidup yang lebih baik. Tikus, Sniff dan Scurry, menggunakan uji coba sederhana cara mencari keju. Mereka berlari menyusuri satu koridor, dan jika ternyata kosong, mereka berbalik dan berlari ke bawah yang lain. Mereka ingat koridor yang diadakan tidak ada keju dan dengan cepat pergi ke daerah baru. Sniff akan mencium arah umum keju, menggunakan hidungnya yang besar, dan Scurry akan berlomba di depan. Mereka tersesat, seperti yang Anda duga, masuk arah yang salah dan sering menabrak dinding. Tapi setelah beberapa saat, mereka menemukan jalan mereka. Seperti tikus, 2 orang kecil, Ham dan Haw, juga menggunakan kemampuan mereka untuk berpikir dan belajar dari pengalaman masa lalu mereka. Namun, mereka mengandalkan otak yang kompleks untuk mengembangkan metode yang lebih canggih untuk menemukan keju. Terkadang mereka melakukannya dengan baik, tetapi di lain waktu kepercayaan manusia mereka yang kuat dan emosi mengambil alih dan mengaburkan cara mereka memandang sesuatu. Itu membuat hidup di labirin lebih rumit dan menantang. Meskipun demikian, Sniff, Scurry, Ham, dan Haw semuanya menemukan, dengan caranya sendiri, apa yang mereka cari. Mereka masing-masing menemukan jenis keju mereka sendiri hari di ujung salah satu koridor di Cheese Station C. Setiap pagi setelah itu, tikus dan orang-orang kecil menjalankan perlengkapan dan menuju ke Cheese Station C. Tidak lama kemudian mereka masing-masing menetapkan rutinitas mereka sendiri.
Sniff dan Scurry terus bangun pagi setiap hari dan berlomba melewati labirin, selalu mengikuti rute yang sama. Sesampainya di tempat tujuan, tikus-tikus itu melepas sepatu larinya, mengikat mereka bersama-sama dan menggantungnya di leher mereka, agar mereka bisa dengan cepat kapanpun mereka membutuhkannya lagi. Kemudian mereka menikmati keju. Pada awalnya Ham dan Haw juga berlomba menuju Cheese Station C setiap pagi untuk menikmati potongan baru yang lezat yang menunggu mereka. Tapi setelah beberapa saat, rutinitas yang berbeda diatur untuk orang-orang kecil. Ham dan Haw bangun setiap hari sedikit lebih lambat, berpakaian sedikit lebih lambat, dan berjalan ke Cheese Station C. Lagi pula, mereka tahu di mana cheese itu sekarang dan bagaimana menuju ke sana. Mereka tidak tahu dari mana keju itu berasal, atau siapa yang menaruhnya di sana. Mereka hanya diasumsikan itu akan ada. Begitu Ham dan Haw tiba di Cheese Station C setiap pagi, mereka menetap dan membuat diri mereka di rumah. Mereka menggantung pakaian jogging mereka, menanggalkan sepatu lari mereka dan memakai sandal mereka. Mereka menjadi sangat nyaman sekarang karena mereka telah menemukan keju. Ini bagus, kata Ham. Ada cukup cheese di sini untuk kita pakai selamanya. Orang kecil merasa bahagia dan sukses, dan mengira mereka sekarang aman. Tidak lama kemudian Ham dan Haw memperhatikan keju yang mereka temukan di Cheese Station C sebagai keju mereka. Itu adalah toko keju yang begitu besar sehingga mereka akhirnya pindah rumah agar lebih dekat dengannya, dan membangun kehidupan sosial di sekitarnya. Untuk membuat diri mereka lebih betah, Ham dan Haw mendekorasi dinding dengan ucapan dan bahkan menggambar keju di sekitar mereka yang membuat mereka tersenyum. 1. Membaca. Memiliki keju membuat Anda bahagia. Terkadang Ham dan Haw mengajak teman-teman mereka untuk melihat tumpukan cheese di Cheese Station C, dan tunjuk dengan bangga sambil berkata, "Cukup keju yang enak, Hup?" Terkadang mereka membagikannya dengan teman-teman mereka dan terkadang tidak. "Kami pantas mendapatkan keju ini," kata Ham. "Kami tentu harus bekerja lama dan cukup sulit untuk menemukannya." Dia mengambil sepotong segar yang bagus dan memakannya. Ham tertidur, seperti yang sering dilakukannya. Setiap malam orang-orang kecil akan berjalan pulang, penuh dengan keju, dan setiap pagi mereka dengan percaya diri akan kembali lagi. Ini berlangsung cukup lama waktu. Setelah beberapa saat, kepercayaan diri Ham dan Haw tumbuh menjadi kesombongan kesuksesan. Segera mereka menjadi begitu nyaman sehingga mereka bahkan tidak menyadari apa itu kejadian. Seiring berjalannya waktu, Sniff dan Scurry melanjutkan rutinitas mereka. Mereka datang lebih awal setiap pagi dan mengendus dan menggaruk dan berlarian di sekitar Cheese Station C, memeriksa area untuk melihat apakah ada perubahan sejak hari itu. Kemudian mereka akan duduk untuk menggigit keju. Suatu pagi mereka tiba di Cheese Station C dan menemukan tidak ada keju. Mereka tidak terkejut, karena Sniff dan Scurry telah memperhatikan pasokan keju semakin kecil setiap hari, mereka siap untuk tak terelakkan dan tahu secara naluriah apa yang harus dilakukan. Mereka saling memandang, melepas sepatu lari yang mereka ikat bersama dan digantung dengan nyaman di leher mereka, meletakkannya di atas kaki mereka dan diikat. Tikus-tikus itu tidak menganalisis sesuatu secara berlebihan.